Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Uga Frasida Willianto. Kali ini kita akan membahas mengenai penerapan gender sosial inklusi atau GSI dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Baik, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pembelajaran di sekolah inklusi. Menurut Om Rod dalam Aryani, inklusi adalah atau sekolah inklusi adalah praktek yang mendidik semua siswa, termasuk yang mengalami hambatan, baik yang parah maupun majemuk, di sekolah-sekolah reguler yang biasanya dimasuki oleh anak-anak non-berkebutuhan khusus. Sementara, Katweg dalam Aryani pula mengatakan bahwa pendidikan inklusi merupakan praktek yang bertujuan untuk pemenuhan hak asasi manusia atau HAM atas pendidikan tanpa adanya diskriminasi dengan memberi kesempatan pendidikan yang berkualitas kepada semua anak tanpa perkecualian, sehingga semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk secara aktif mengembangkan potensi pribadinya dalam lingkungan yang sama. Selanjutnya yaitu Smith berpendapat mengenai tujuan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi ini memiliki tujuan yaitu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik ABK atau anak berkebutuhan khusus memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Selanjutnya, Smith juga mengatakan bahwa tujuan dari pendidikan inklusi yaitu untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminasi bagi semua peserta didik. Yang selanjutnya yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran inklusi di sekolah-sekolah dapat melakukan atau dapat menggunakan berbagai macam model, yaitu yang pertama ada model kelas reguler atau inklusi penuh, yang dimana ABK atau anak berkebutuhan khusus ABK atau anak yang berkebutuhan khusus yang tidak mengalami gangguan intelektual signifikan dapat mengikuti pembelajaran di kelas biasa dengan mencampurkan peserta didik ABK dengan peserta didik normal lainnya, sehingga tidak didapatkan perilaku atau perlakuan atau layanan khusus bagi ABK maupun anak yang normal tersebut. Model yang kedua yaitu ada model klaster. Yang dimaksudkan yaitu ABK atau anak berkebutuhan khusus dikelompokkan tersendiri. Peserta didik tanpa kecuali belajar bersama-sama, walaupun bagi ABK perlu didampingi. Sementara pendamping ini memberikan layanan khusus ketika ABK mengalami kesulitan dan hambatan dalam belajarnya saja. Model yang selanjutnya yaitu ada model pull out, yang dimana ABK dipindahkan ke ruang khusus untuk mendapatkan pelajaran tertentu dan didampingi guru-guru khusus. Pada waktu-waktu tertentu, peserta didik ABK ditarik dari kelas reguler untuk diberi layanan khusus dengan materi, strategi, metode, dan media yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena seperti yang kita ketahui bahwa tidak selamanya ABK ini akan cocok dengan strategi, metode, ataupun media yang digunakan pada kelas reguler atau yang digunakan dengan kelas-kelas normal tersebut. Selanjutnya yaitu ada model cluster and pull out, yaitu kombinasi antara model cluster dan juga model pull out. Kemudian ada model kelas khusus, yang dimana sekolah menyediakan kelas khusus bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK. Namun, untuk beberapa kegiatan pembelajaran tertentu, semua peserta didik digabungkan dengan kelas reguler. Keunikan dari kelas semacam ini ialah kelas-kelas untuk ABK tidak jauh dari kelas-kelas reguler, sehingga ABK tetap bisa berinteraksi dengan peserta didik yang normal. Kemudian ada model khusus penuh, yang dimana pembelajaran bagi ABK pada kelas khusus penuh ini
ialah peserta didik ABK belajar dengan peserta didik ABK lainnya tanpa bercampur dengan peserta didik normal. Yang dengan dimaksudkan bahwa dalam satu kelas ini hanya berisikan anak-anak yang berkebutuhan khusus saja. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen-komponen RPP. RPP sendiri atau rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan ungkapan atau menurut Mulyasa dalam dalam Khairunisa dan kawan-kawan, dia berpendapat bahwa RPP yaitu menggambarkan suatu prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Senada dengan yang diungkapkan Kusnandar dalam Anissa dan kawan-kawan, bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. RPP sendiri memiliki komponen-komponen yaitu diantaranya 1. Nama satuan pendidikan atau sekolah tersebut. Yang kedua yaitu ada identitas mata pelajaran atau nama dari pembelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu ada kelas dan juga semester. Selanjutnya ada materi pokok, alokasi waktu atau waktu yang dibutuhkan dalam suatu pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan pembelajaran, ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya ada materi pembelajaran atau bahan pembelajaran yang sedang diajarkan atau ingin diajarkan dalam sebuah RPP tersebut, yaitu selanjutnya ada metode pembelajaran, kemudian ada media pembelajaran, lalu ada sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan yang terakhir yaitu ada penilaian hasil pembelajaran. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik RPP dengan dimensi GSI atau Gender Sosial Inklusi. Dalam kelas atau dalam sekolah inklusi didapatkan berbagai tingkatan anak berkebutuhan khusus, yaitu ada anak yang berkebutuhan khusus dengan hambatan rendah, ada yang memiliki hambatan sedang, dan juga ada memiliki hambatan yang tinggi atau cukup tinggi. Yaitu apabila anak tersebut memiliki hambatan rendah, maka dapat dilaksanakan atau dapat menggunakan RPP sesuai dengan kelas reguler tersebut tanpa adanya modifikasi yang terlalu berlebihan. Akan tetapi apabila anak tersebut memiliki hambatan 50-70% atau dikatakan hambatan sedang, dapat menggunakan model modifikasi kurikulum. Maksudnya dilakukan pemodifikasian atau penyederhanaan materi pokok pada silabus pembelajaran yang direncanakan oleh guru pendamping khusus dan juga guru bidang studi. Dari kesulitan-kesulitan yang dialami peserta didik ini atau peserta didik ABK ini, dilakukan penyederhanaan materi sehingga disebut dengan modifikasi. Kemudian ada yang dinamakan dengan substitusi kurikulum atau yang dilakukan pada anak yang berkebutuhan khusus tinggi atau memiliki hambatan tinggi, yaitu antara 70-90%. Maka dapat dilakukan yang namanya substitusi kurikulum, yaitu pensubstitusian pembelajaran di kelas rendah untuk memudahkan pemahaman anak yang berkebutuhan khusus di kelas yang lebih tinggi atau jenjang yang lebih tinggi tersebut. Dalam pembelajaran di sekolah inklusi atau sekolah yang terdapat peserta didik ABK atau anak berkebutuhan khusus, biasanya memperlakukan 3 hal yang harus dipersiapkan, yaitu yang pertama ada yang namanya assessment, yang kedua ada PPI atau program pembelajaran individual, yang selanjutnya ada RPP modifikasi untuk peserta didik ABK. Assessment tersendiri yaitu kegiatan untuk mengetahui kemampuan dan kelemahan peserta didik,
di dalam segi perkembangan kognitif dan perkembangan sosial melalui pengamatan yang sensitif. Yang selanjutnya yaitu ada PPI atau program pembelajaran individual. Nah, program pembelajaran individual ini merupakan istilah yang diadopsi dari Individualist Educational Program atau IEP yang dikembangkan dalam sistem pendidikan di Amerika Serikat. Menurut Mercer and Mercer, IEP merupakan dokumen tertulis yang dikembangkan dalam suatu rencana pembelajaran bagi ABK yang mendorong siswa mengerjakan tugas sesuai dengan kondisi dan motivasinya. Sedangkan menurut Lynch, PPI merupakan program pembelajaran yang didasarkan pada gaya, kekuatan, dan kebutuhan khusus siswa dalam belajar. Delpy juga berpendapat bahwa PPI diarahkan pada hasil akhir capaian pembelajaran yang berupa kemandirian tiap siswa dalam melakukan setiap tugas. Yang selanjutnya yaitu ada modifikasi RPP. Ada beberapa tahap yang perlu dilakukan dalam modifikasi RPP, yaitu yang pertama ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Dalam tahap pertama yaitu ada beberapa komponen RPP yang perlu direncanakan, yaitu diantaranya 1. Tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, penggunaan metode pembelajaran, dan yang terakhir yaitu penilaian atau evaluasi. Sementara dalam proses yang kedua yaitu ada pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang selanjutnya ada pelaksanaan modifikasi RPP, yaitu dalam pelaksanaan modifikasi RPP ini ada beberapa proses yang dilakukan, yaitu identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus. Kemudian ada pembuatan profil siswa bagi anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga ada pelaksanaan modifikasi RPP, dan yang terakhir ada evaluasi. Mungkin cukup sekian pembahasan kita pada hari ini. Apabila ada kekurangan, saya pribadi mohon maaf, dan semoga apa yang telah kita bahas hari ini dapat menambah wawasan kita mengenai pembelajaran di sekolah inklusi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.